Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkisahkan salah seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan keimanannya yang tulus, kecintaan yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya, serta sifat jenakanya yang khas, yaitu Nuaiman bin Amr al-Ansyari, radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang kerap kali menghadirkan senyum, bahkan tawa, di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengenang perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kisah itu tidak pernah terpisah dari kisah para sahabat beliau. Para sahabat hadir dengan karakter, watak, dan keutamaan yang beragam, namun semuanya berpadu dalam satu tujuan mulia, yaitu menolong agama Allah dan setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat itu, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sosok yang lembut hatinya, luas kedermawanannya, dan tak pernah ragu mengorbankan harta demi Islam. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tegas pendiriannya, kuat imannya, dan lurus keadilannya. Ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang pemalu, berhati bersih, dan dermawan tanpa batas. Ada Hamzah bin Abdul Muththalib radhiyallahu anhu, singa Allah yang gagah berani di medan jihad. Ada pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikenal dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kedalaman ilmunya. Dan masih banyak lagi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri. Namun di antara para sahabat tersebut terdapat satu sosok yang terbilang unik dan berbeda. Ia bukan dikenal karena kekayaan hartanya, bukan pula karena ketajaman pedangnya di medan perang, melainkan karena keluguan, keisengan, dan kelucuan yang sering kali menghadirkan senyum, bahkan tawa di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok itu adalah Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu. Lalu, siapakah Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu ini? Beliau adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansyar yang terkenal dalam sejarah Islam sebagai pribadi jujur, polos, dan sering melakukan kejahilan. Namun, sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Namun kejahilannya bukanlah kejahilan yang menyakiti, melainkan keisengan yang polos dan penuh spontanitas. Ia memiliki kecerdasan humor yang alami, yang seringkali membuat orang-orang di sekitarnya terhibur. Para ulama sejarah dan ahli hadis menyebutkan bahwa Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, beliau termasuk dalam golongan Ahlul Badar, yaitu para sahabat yang mendapatkan keutamaan besar karena turut serta dalam perang pertama dan paling menentukan dalam sejarah Islam. Keutamaan Ahlul Badar sangat agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala telah berfirman tentang para pejuang Badar. Berbuatlah kalian sesuka hati, sungguh aku telah mengampuni kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun para ulama menjelaskan, makna hadis ini bukan izin untuk bermaksiat, melainkan penegasan tentang besarnya ampunan Allah dan keutamaan mereka, serta bahwa dosa-dosa mereka berada di bawah kehendak Allah dan disertai dengan taubat. Karena itu, meskipun Nuaiman radhiyallahu anhu dikenal dengan kisah-kisah jenaka dan pernah tergelincir dalam dosa, seperti minum khamer sebelum pengharaman total, kedudukannya sebagai Ahlul Badar dan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya tidak gugur. Hal ini justru memperlihatkan pelajaran besar bahwa para sahabat adalah manusia, bisa tergelincir, namun keimanan, taubat, dan kedekatan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadikan mereka mulia di sisi Allah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sosok yang sering tertawa terbahak-bahak. Kebiasaan beliau adalah tersenyum. Senyum beliau adalah akhlak, senyum beliau adalah ibadah, dan senyum beliau adalah rahmat bagi umat. Maka ketika ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga tampak gigi gerahamnya, hal itu merupakan perkara yang sangat jarang terjadi. Dan di antara sebab terjadinya tawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah ulah dan keunikan Nuaiman radhiyallahu anhu. Karena itulah, dalam kisah-kisah para sahabat, para penulis kisah menggambarkan bahwa
Nuaiman akan masuk surga dalam keadaan penuh kegembiraan atau dalam keadaan tertawa. Sebuah ungkapan maknawi tentang kemuliaan seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah dan dikenal dengan kepolosan dan tingkah jenakanya. Akan tetapi, kedekatan seseorang dengan Rasulullah SAW seringnya ia mendengar nasihat Nabi dan seringnya ia duduk di majelis ilmu, bukan berarti menjadikannya manusia yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Para sahabat adalah manusia, bukan malaikat. Mereka memiliki keimanan, namun juga memiliki kelemahan. Demikian pula Nuaiman radhiyallahu anhu. Di balik sifatnya yang menghibur dan dekat dengan Rasulullah SAW, ia bukanlah sosok yang masyum. Di masa awal Islam, sebelum pengharaman khamr ditegakkan secara sempurna dan tegas, Nuaiman termasuk di antara sahabat yang pernah terjatuh dalam dosa meminum khamr atau minum minuman keras yang memabukkan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan mabuk dan minum khamar bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Bahkan di masa Rasulullah SAW masih hidup, masih ada sahabat yang terjatuh dalam dosa ini. Dia bukan orang asing, bukan orang jauh dari Nabi, melainkan orang yang setiap hari melihat Rasulullah SAW, mendengar wahyu diturunkan, dan menyaksikan langsung bimbingan kenabian. Lantas, apakah Rasulullah SAW membiarkan kebiasaan buruk Nuaiman yang suka minum minuman keras tersebut? Tentu tidak. Rasulullah SAW adalah rahmat bagi umat, tetapi beliau juga penegak hukum Allah. Beliau lembut dalam kasih sayang, namun tegas dalam menegakkan syariat. Setiap kali Nuaiman tertangkap dalam keadaan mabuk, para sahabat membawanya menghadap Rasulullah. Nabi SAW tidak pernah menutup mata terhadap pelanggaran syariat. Beliau menegakkan hukum sebagaimana ketentuan pada masa itu sebagai bentuk pendidikan dan penjagaan terhadap kaum muslimin. Dalam beberapa peristiwa, Rasulullah SAW menegakkan hukuman terhadap Nuaiman radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan hukuman tersebut. Maka para sahabat pun memukulnya, sebagian dengan tangan, sebagian dengan sandal, dan sebagian lainnya dengan pelepah kurma. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa setelah hukuman itu dilaksanakan, Nuaiman juga ditaburi dengan debu sebagai bagian dari bentuk penegakan hukuman dan pemberian efek jerah. Ini menunjukkan ringannya hukuman dan kasih sayang Nabi SAW terhadap Nuaiman radhiyallahu anhu. Nuaiman pun bertaubat. Namun ujian iman tidak selalu berhenti di satu titik. Setelah bertaubat, ia kembali tergelincir. Ia kembali meminum khamar. Ia kembali mabuk. Ia kembali dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan kembali ia dihukum. Peristiwa ini terjadi berulang kali. Taubat, lalu minum khamar lagi. Taubat lagi, lalu minum khamar lagi. Dan hal ini membuat sebagian sahabat merasa jengkel. Ada yang marah, ada yang kesal, bahkan ada yang berucap dengan nada keras, seolah-olah Nuaiman telah meremehkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak pelajaran besar dari kisah Nuaiman radhiyallahu anhu. Ia bukan sahabat yang sempurna, tetapi ia memiliki iman. Ia jatuh dalam dosa besar, namun ia tidak pernah berhenti kembali kepada Allah. Ia tidak membangkang hukum, tidak mengingkari keharaman, dan tidak merasa bangga dengan maksiatnya. Dan kelak, sikap Rasulullah SAW terhadap Nuaiman akan mengajarkan kepada umat ini tentang rahmat, keadilan, dan cara memandang pelaku dosa dari kalangan orang beriman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada suatu ketika, setelah Nuaiman kembali dihukum karena perbuatannya, ada seorang sahabat yang benar-benar tidak bisa menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sahabat itu berkata, "Ya Allah, laknatlah dia. Betapa sering ia dibawa karena khamer." Ucapan itu terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menegur sahabat tersebut dengan suara tegas namun penuh kasih. Rasulullah bersabda, "Jangan kalian melaknatnya. Demi Allah, aku mengetahui bahwa ia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Kalimat itu begitu dalam maknanya. Kebengalan, kenakalan, dan kejahilan Nuaiman ternyata tidak membuat Rasulullah membencinya. Justru sebaliknya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering merasa terhibur ketika bersama sahabat yang satu ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menjelaskan sebuah pelajaran penting dari kisah ini. Beliau mengatakan bahwa mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak disyaratkan harus terbebas dari seluruh dosa. Tidak pula disyaratkan seseorang selalu suci lahir dan batin. Seorang pendosa pun tetap berhak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Buktinya adalah Nuaiman. Ia dikenal sebagai pemabuk, jahil, usil, sering merepotkan orang lain, dan kerap membuat sebagian sahabat jengkel. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyebutnya sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nuaiman termasuk ahli surga. Karena itulah Rasulullah melarang keras para sahabat melaknatnya dan bersabda, "Jangan kalian melaknat Nuaiman karena ia dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya." Namun yang perlu diperhatikan, Nuaiman radhiyallahu anhu melakukan dosa meminum khamr pada masa ketika pengharaman khamr belum ditetapkan secara tegas dan final. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan pada saat itu masih bersifat lebih ringan dan edukatif. Adapun setelah pengharaman khamr ditetapkan secara mutlak, maka hukumannya pun menjadi tegas. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman had terhadap peminum khamr dengan 40 cambukan. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hukuman tersebut diperberat menjadi 80 cambukan sebagai bentuk kebijakan atau takzir untuk mencegah maraknya pelanggaran. Mayoritas ulama menyimpulkan bahwa hukuman minimal bagi peminum khamr adalah 40 cambukan dan boleh ditambah hingga 80 cambukan sesuai dengan kebijakan hakim dan kondisi masyarakat. Adapun penyebutan kisah Nuaiman radhiyallahu anhu dalam pembahasan ini bukanlah untuk meremehkan dosa, terutama dosa minum khamr, apalagi membenarkannya. Fokus utama kisah ini adalah menampilkan sisi kemanusiaan para sahabat serta menyoroti kisah-kisah jenaka Nuaiman yang dibalik keusilannya tetap berada dalam bingkai iman, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kasih sayang Nabi terhadap para sahabatnya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Suatu hari terjadi sebuah peristiwa yang kemudian menjadi kisah terkenal dalam sejarah para sahabat, yaitu kisah ketika Nuaiman menjual temannya sendiri sebagai budak. Pada waktu itu, Nuaiman sedang bepergian bersama sebuah rombongan dalam sebuah perjalanan dagang. Di antara rombongan tersebut terdapat seorang sahabat bernama Suwaibith bin Harmalah radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, Suwaibith diberi amanah untuk menjaga perbekalan makanan rombongan. Ia dikenal sebagai pribadi yang tegas, jujur, dan sangat disiplin dalam menjaga amanah. Ketika Nuaiman merasa lapar, ia mendatangi Suwaibith dan meminta makanan. Namun Suwaibith menjawab dengan tegas bahwa ia tidak boleh memberikan makanan itu sebelum waktunya dan sebelum mendapat izin dari pemimpin rombongan. Nuaiman yang memang dikenal sangat tidak sabaran jika urusan perut merasa kesal. Ia tidak marah dengan kemarahan yang buruk, tetapi di kepalanya mulai muncul ide jahil yang khas. Ide yang hanya mungkin terlintas dalam benak Nuaiman. Beberapa waktu kemudian, Nuaiman melihat sekelompok pedagang yang sedang singgah. Dengan wajah serius dan nada bicara yang meyakinkan, ia mendekati mereka dan berkata bahwa ia memiliki seorang budak yang ingin ia jual. Para pedagang tertarik dan bertanya tentang budak tersebut. Nuaiman pun menjelaskan dengan penuh keyakinan bahwa budak ini kuat, sehat, dan pandai bekerja. Hanya saja ia suka membantah dan sering mengatakan bahwa dirinya adalah orang merdeka. Jika kalian mendengar ucapannya, jangan kalian percaya. Para pedagang itu saling pandang. Mereka menganggap ucapan tersebut sebagai ciri umum budak yang tidak ingin diperjualbelikan. Akhirnya mereka setuju untuk membeli budak itu dan membayar harga yang diminta Nuaiman. Setelah transaksi selesai, Nuaiman membawa para pedagang itu kepada Suwaibith. Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, Suwaibith terkejut ketika tiba-tiba ia diikat oleh para pedagang tersebut. Dengan wajah terkejut dan marah, ia berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Aku orang merdeka." Namun para pedagang justru berkata,
kami sudah diberitahu, kau memang suka berkata demikian. Suwaibith terus menjelaskan bahwa dirinya adalah sahabat Rasulullah SAW dan orang merdeka, tetapi setiap ucapannya justru dianggap sebagai bentuk pembangkangan seorang budak. Sementara itu, Nuaiman telah pergi sambil menahan senyum, merasa balas dendamnya, karena tidak diberi makanan telah terbayar. Tak lama kemudian, rombongan kaum muslimin mengetahui kejadian tersebut. Mereka segera mengejar para pedagang itu dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Setelah kebenaran terungkap, Suwaibith pun dibebaskan dan para pedagang dikembalikan uangnya. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, para sahabat menunggu dengan cemas. Mereka tahu Nuaiman sering berbuat jahil, tetapi kali ini perbuatannya benar-benar di luar batasan karena menjual sahabatnya sendiri. Namun reaksi Rasulullah SAW sungguh menakjubkan. Alih-alih marah atau menghukum Nuaiman dengan keras, Rasulullah SAW justru tertawa. Beliau mengetahui bahwa perbuatan Nuaiman bukanlah kejahatan yang didorong oleh niat buruk, melainkan keluguan dan sifat jahil yang tidak pernah disertai kedengkian atau permusuhan. Meski demikian, Rasulullah SAW tetap menegaskan batasan-batasan kebenaran dan mengingatkan agar hal-hal semacam itu tidak diulangi. Nuaiman pun menerima nasihat itu dengan penuh ketundukan. Ia bukan sahabat yang keras kepala. Setiap kali diingatkan Rasulullah SAW, hatinya langsung luluh dan ia merasa sangat menyesal. Kisah ini kemudian dikenang oleh para sahabat sebagai gambaran betapa beragamnya kepribadian para sahabat Rasulullah SAW. Mereka bukan malaikat yang selalu sempurna dalam perilaku, tetapi manusia yang memiliki sisi lucu, polos, dan terkadang keliru. Namun yang membedakan mereka dengan manusia lainnya adalah hati mereka yang jujur, iman yang hidup, dan kecintaan yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Nuaiman radhiyallahu anhu dengan segala kejahilannya tetaplah sahabat yang dicintai Nabi SAW. Ia tidak pernah bermaksud menyakiti, tidak pernah berdusta demi keuntungan dunia, dan tidak pernah menentang kebenaran ketika telah jelas baginya. Dari kisahnya, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang memahami fitrah manusia, agama yang memberi ruang bagi tawa, selama tidak melanggar batas kebenaran dan keadilan. Dan dari senyum Rasulullah SAW atas perbuatan Nuaiman, kita memahami bahwa kasih sayang Nabi kepada umatnya jauh lebih luas daripada kemarahan, serta bahwa kelembutan seringkali lebih mendidik daripada hukuman yang keras. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, pada suatu hari datang sekelompok tamu menemui Rasulullah SAW. Mereka datang sebagai rombongan yang ingin bertemu dan berbincang dengan Nabi SAW. Sebagaimana kebiasaan para musafir Arab, mereka mengikat unta-unta tunggangan mereka di sekitar tempat tinggal Rasulullah, lalu masuk untuk menemui beliau. Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dikenal dengan iman yang tulus dan sifat jenaka, melihat unta-unta tersebut terikat. Pada saat itu muncul keinginannya untuk melakukan kejenakaan yang biasa ia lakukan, bukan dengan niat merusak atau meremehkan, melainkan sebagai bagian dari tabiatnya yang polos dan spontan. Dalam sebagian riwayat disebutkan, Nuaiman mengambil salah satu unta tersebut. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa unta itu disembelih, dan ada pula riwayat yang menyebutkan dijual, lalu hasilnya dimanfaatkan. Apapun bentuknya, perbuatannya itu tentu membuat para tamu terkejut ketika mereka keluar dan mendapati unta mereka telah hilang. Mereka pun bertanya dengan heran, "Siapakah yang mengambil unta kami?" Sebagaimana kebiasaan Nuaiman dalam kejenakaannya, ia menunjuk ke arah Rasulullah SAW, seakan-akan beliau yang bertanggung jawab. Para tamu itu pun menghadap Nabi SAW dan mengadukan kejadian tersebut. Rasulullah SAW mendengarkan pengaduan mereka. Ketika beliau mengetahui bahwa pelakunya adalah Nuaiman, beliau tersenyum dan tertawa karena mengenal benar tabiat sahabatnya itu. Namun Rasulullah SAW tidak membiarkan hak manusia terabaikan. Dengan penuh keadilan dan kemuliaan akhlak, beliau menanggung ganti rugi unta tersebut, sehingga para tamu tidak dirugikan sedikit pun.
Di satu sisi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan keadilan. Di sisi lain, beliau menunjukkan kelembutan dan kasih sayang kepada sahabatnya. Kisah ini memperlihatkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami karakter para sahabatnya. Nuaiman tidak dimarahi dengan keras, tidak dipermalukan, dan tidak dicela. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa di balik kejenakaannya, Nuaiman adalah seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, meski ia memiliki sisi kelemahan sebagai manusia. Dari kisah ini, umat Islam belajar bahwa kesalahan tidak selalu lahir dari kebencian atau keburukan hati. Ada manusia yang imannya kuat, cintanya tulus, namun tetap memiliki sifat-sifat manusiawi yang perlu diarahkan, bukan dimatikan dengan celaan dan kekerasan. Demikianlah Rasulullah SAW menjaga hak manusia, menegakkan keadilan, namun tetap memelihara hati para sahabatnya dengan kasih sayang. Sahabat pijar studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Di antara kisah Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu yang paling masyhur dan sering disebut oleh para ulama sirah adalah kisahnya bersama seorang penjual madu. Kisah ini menggambarkan dengan sangat jelas kejujuran niat Nuaiman, sekaligus kelembutan dan kebesaran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi sahabatnya. Suatu hari, Nuaiman radhiyallahu anhu melihat seorang penjual madu yang sedang berkeliling di Madinah. Penjual itu tampak lelah. Teriknya matahari dan beratnya beban dagangan terlihat jelas di wajah dan langkahnya. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, berharap ada orang yang membeli madunya. Melihat keadaan itu, muncul keinginan dalam hati Nuaiman untuk memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin membahagiakan beliau. Namun Nuaiman tidak memiliki harta, tidak pula memiliki sesuatu yang bisa ia jadikan hadiah. Akhirnya, dengan kepolosan dan cara berpikir yang sederhana, Nuaiman mendekati penjual madu itu dan berkata dengan penuh keyakinan, "Antarkan madumu ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan bahwa madu itu adalah hadiah dariku, dan setelah itu mintalah harga madunya." Penjual madu itu merasa senang. Dagangannya akan sampai ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia berharap mendapatkan bayaran. Tanpa banyak tanya, ia pun membawa madu tersebut ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima madu itu, beliau merasa gembira. Hadiah adalah sesuatu yang dicintai beliau dan beliau selalu menerimanya dengan lapang dada. Namun kegembiraan itu berubah menjadi senyum penuh makna ketika penjual madu tersebut berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harga madunya sekian." Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memahami apa yang telah terjadi. Beliau mengetahui bahwa Nuaiman kembali melakukan kejenakaannya. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan kemarahan, tidak pula menolak madu tersebut. Dengan penuh ketenangan, beliau membayar harga madu itu kepada penjualnya. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Nuaiman radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau melakukan hal ini, wahai Nuaiman?" Nuaiman menjawab dengan jujur dan polos, "Aku ingin memberimu hadiah, wahai Rasulullah, tetapi aku tidak memiliki apa-apa." Mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Senyum beliau bukan sekadar senyum karena kelucuan, tetapi senyum karena melihat ketulusan niat seorang sahabat yang mencintainya, meski caranya keliru. Dalam peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menunjukkan akhlak yang agung. Beliau menjaga hak penjual madu dengan membayar harganya. Di saat yang sama, beliau tidak mempermalukan Nuaiman, tidak memarahinya di hadapan orang lain, dan tidak memutus hubungan kasih sayang dengannya. Kisah ini mengajarkan bahwa niat baik tidak selalu cukup bila tidak disertai cara yang benar, namun kesalahan dalam cara tidak menghapus ketulusan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Nuaiman dengan kelembutan, bukan dengan celaan, sehingga pelajaran itu tertanam lebih dalam di dalam jiwanya. Demikianlah kisah Nuaiman radhiyallahu anhu bersama penjual madu. Kisah ini menjadi penutup dari rangkaian kejenakaan Nuaiman yang dikenal para ulama, sekaligus penegasan bahwa di balik semua itu,
ia adalah sahabat yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati dan dicintai oleh beliau dengan penuh kasih sayang. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Dari kisah-kisah Nuaiman radhiyallahu anhu, kita belajar banyak tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Rasulullah memaklumi karakter manusia. Beliau memahami bahwa setiap sahabat memiliki tabiat berbeda. Selama kejahilan Nuaiman tidak melanggar syariat secara prinsip, beliau bersikap lapang dada. Kedua, Rasulullah melarang mencela Nuaiman. Ketika ada sahabat yang marah dan melaknatnya, Rasulullah bersabda, "Jangan kalian mencelanya, karena ia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Ketiga, kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang ceria, penuh senyum, dan memiliki selera humor. Beliau bercanda dengan para sahabat dan keluarganya. Sayangnya, sisi manusiawi ini sering terlupakan. Nabi sering digambarkan kaku, tegang, dan hanya memberi perintah serta larangan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang lapang dada, lembut, dan penuh tawa. Sebagai umatnya, kita sering ingin meneladani beliau, namun yang kita ambil hanya ketegasannya. Lupa mengambil kelapangan hati dan senyum beliau. Akibatnya, kita mudah tersinggung, mudah marah, dan sulit memaafkan. Padahal senyum dan tawa bukan sekadar hiburan. Ia adalah bagian dari kemanusiaan. Dan di zaman ini, kebahagiaan serta keceriaan justru menjadi sesuatu yang mahal. Demikian kisah Nuaiman bin Amr bin Raufah radhiyallahu anhu dengan kejenakaan dan kepolosannya hingga membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.